ini kita bisa menyelenggarakan kuliah yang mungkin terakhir, kelompok ke 9 dan 10 ya. Oke, mari kita buka kuliah pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, monggo kelompoknya Mbak Niswatun, kami persilahkan untuk mempresentasikan. Kami Oke, persilahkan. terima kasih Pak dosen dan teman-teman. Mungkin akan dimulai oleh Ibu Solvia. Monggo Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Selamat Utama selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran ABA 21 serta kepada rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa MPD kelas C angkatan yang ke-18. Langsung saja kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan modul ajar kami. Izin share screen nggih, Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu nggih. Sampun, sampun. Modul ajar dari kelompok kami, yaitu kami mengambil eh, mata pelajaran IPAS, bab 6, Indonesiaku Kaya Budaya, topik B, Kekayaan Budaya Indonesia. Modul ajar kurikulum Merdeka, IPAS SD kelas 4, Informasi Umum, A, Identitas Modul, penyusun Sofia Mujiarti dan Miswatun Fitriah, instansi di SD Negeri 2 Welahan, tahun 2024, jenjang sekolah SD, mata pelajaran IPAS, fase B kelas 4, bab 6 Indonesia Kaya Budaya, topik Kekayaan Budaya Indonesia, alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. B. Kompetensi awal, keragaman budaya di Indonesia. C. Profil pelajar Pancasila, terdiri dari 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian D. Sarana dan prasarana atau alat dan bahan. Yang pertama, sumber belajar. Ini kami ambil buku pegangan guru dan siswa dari Kemendikbudristek tahun 2021. Kemudian LCD proyektor, laptop, sound, media kabut Jateng atau kantong budaya Jawa Tengah, dan terakhir video pembelajaran fakta menarik budaya Indonesia. Target peserta didik. Satu, peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Dua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. F. Jumlah peserta didik yaitu berjumlah 25 peserta didik. G. Model pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan scientific TPEC, modelnya PJBL atau Project Based Learning, dan metodenya diskusi tanya jawab penugasan. Komponen inti A. Capaian pembelajarannya, peserta didik mengenal keberagaman budaya di Indonesia serta menghubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. B. Tujuan pembelajaran. Satu, melalui kegiatan mengamati video fakta menarik budaya Indonesia, peserta didik dapat menganalisis keragaman budaya Indonesia dengan baik. Dua, melalui kegiatan mengumpulkan informasi dari media Kabut Jateng, peserta didik dapat memproyeksikan keragaman budaya Indonesia dengan tepat. Tiga, melalui kegiatan membuat menara budaya, peserta didik dapat mengkategorikan budaya yang ada di Pulau Jawa dengan tepat. C. Pemahaman bermakna, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengenal keragaman budaya yang ada di Pulau Jawa. D. Pertanyaan pemantik. Satu, di manakah pulau tempat tinggal kalian? Dua, tahukah kalian provinsi di pulau tempat tinggal? Tiga, apa saja kebudayaan yang ada di pulau tempat tinggal? Kemudian memasuki kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kegiatan orientasi selama 15 menit, yaitu langkah-langkahnya. Satu, guru memberikan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Dua, salah satu peserta didik memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran. Tiga,
guru bertanya jawab untuk mengecek kehadiran peserta didik dan kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 4. Peserta didik menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kegiatan persepsi, selanjutnya guru melakukan tanya jawab sekilas mengenai kegiatan yang berkaitan dengan materi. Apa saja keragaman budaya di Indonesia? Mengapa Indonesia memiliki budaya yang beragam? Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian memasuki fase inti. Yang pertama yaitu pengenalan masalah atau pertanyaan mendasar. 1. Peserta didik diajak untuk mengamati peta Pulau Jawa bersama-sama. 2. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menganalisis peta Pulau Jawa dan mencari provinsi yang terdapat di dalamnya. 3. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Di manakah pulau tempat tinggal kalian? Tahukah kalian provinsi di pulau tempat tinggal? Apa saja kebudayaan yang ada di pulau tempat tinggal? Kemudian guru menampilkan video fakta menarik budaya Indonesia. Yang kelima, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara lisan video yang telah ditampilkan. Memasuki fase yang kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek. Peserta didik berkelompok sesuai dengan arahan guru. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi dari media kabut jateng yang dibawa oleh guru. Kemudian peserta didik secara berkelompok diberikan LKPD. Fase yang ketiga yaitu menyusun jadwal proyek. Peserta didik bersama guru membuat kesepakatan tentang rambu-rambu dalam mengerjakan LKPD yang meliputi waktu pelaksanaan selama 20 menit, setiap kelompok menentukan peran masing-masing dalam tugasnya, dan setelah peserta didik memahami tugas dan kegiatan yang harus dilakukan, guru memperbolehkan peserta didik untuk mulai membuat menara budaya. Fase yang keempat yaitu pelaksanaan dan monitoring. Peserta didik melaksanakan tugas sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah disusun. Peserta didik mengerjakan LKPD dengan mencari dari berbagai macam sumber literatur. Guru melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan peserta didik dengan cara berkeliling dan atau mengunjungi masing-masing kelompok. Guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan. Fase yang kelima yaitu menguji hasil. Masing-masing kelompok peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan bersama. Fase yang keenam, evaluasi dan refleksi. Secara bergantian, kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan argumentasi mengenai hasil kerja kelompok yang presentasi. Kemudian, guru memberikan koreksi dan penguatan terhadap kegiatan pada tahap 5 yang telah dilaksanakan. Produk hasil karya peserta didik dipajang di dalam kelas untuk digunakan sebagai portofolio dan sumber belajar. Kemudian tahap yang terakhir yaitu penutup. Peserta didik dengan bimbingan guru menarik kesimpulan dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah berlangsung dengan tanya jawab. Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kemudian peserta didik mendapat umpan balik dari guru untuk menyampaikan informasi rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu daerah Binggul-Binggul Pacul. Salah satu peserta didik memimpin berdoa. Kemudian yang terakhir, guru memberikan salam penutup. Refleksi pembelajaran. Refleksi bagi guru. 1. Apakah guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai? 2. Apakah gaya penyampaian materi mampu ditangkap oleh pemahaman peserta didik? 3. Apakah pemilihan metode pembelajaran sudah efektif untuk menerjemahkan tujuan pembelajaran? 4. Apakah pelaksanaan pembelajaran hari ini dapat memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam pembelajaran? 5. Peserta didik mana yang menonjol hari ini? Siapa yang paling menarik perhatian dan mengapa? 6. Apa yang tidak berhasil atau bisa lebih efektif? Apa yang kurang atau dibutuhkan? 7.
Apa yang penting untuk saya lakukan selanjutnya untuk membantu kelas ini lebih baik di pelajaran selanjutnya? Kemudian untuk refleksi bagi peserta didik, yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Dua, apakah kamu telah mengerti semua materi hari ini? Tiga, jika belum mengerti semua, bagian materi apa yang belum kamu mengerti? Empat, bagian mana yang paling kamu sukai? Lima, apa yang tidak kamu sukai di materi ini? Enam, apakah kalian bersedia mengikuti materi berikutnya? Untuk asesmen pembelajaran, muatan pembelajarannya adalah materi IPAS, pelajaran IPAS, jenis keterampilannya pengetahuan dengan teknik tes, jenisnya tertulis, bentuknya uraian. Kemudian asesmen keterampilan, tekniknya non-tes, jenis penilaian kinerja, dan bentuknya rubrik penilaian. Asesmen sikap, tekniknya non-tes, jenis penilaian sikap, dan bentuknya lembar pengamatan. Kemudian kegiatan pengayaan dan remedial. Kegiatan remedial ini ditujukan kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru, melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Kemudian untuk kegiatan pengayaan ditujukan kepada peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain. Guru memberikan kegiatan-kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang dipelajari. Untuk lampiran-lampirannya, ini kami siapkan bahan bacaan guru dan peserta didik terlampir, lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya juga terlampir, media pembelajaran terlampir, kisi-kisi soal, evaluasi, dan rubrik penilaian terlampir. Untuk selanjutnya, bahan ajar akan dilanjutkan oleh Bu Niswatun Putri ya. Ya, terima kasih Bu Solvia. Saya akan melanjutkan untuk presentasinya. Selanjutnya ini adalah bahan ajar IPAS dari IPAS, yaitu eh, tadi ada video yang berisi tentang keberagaman budaya. Lanjut Bu, langsung saja. Ini juga siswa juga diberi materi tentang peta Jawa. Dan selanjutnya ini materinya lebih spesifik. Jadi setiap ini tadi Jawa sudah dipecah-pecah menjadi Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, dan Banten. Dan kemudian ini beberapa informasi tentang keberagaman yang ada, keberagaman kebudayaan yang ada di Jawa. Nah, ini juga beberapa gambar dari keragaman budaya, ada rumah adat, kemudian ada tarian, ada juga alat musik, kemudian ada senjata, dan cukup gambar-gambar tadi yang di atas tadi yang sudah lewat itu ada dari tarian, alat musik, rumah adat. Nah, itu nanti akan dijadikan dasar untuk pembuatan proyek. Nanti setiap anak akan dibagikan gambar-gambar tersebut dan akan dikerjakan sesuai dengan tugas LKPD untuk siswa secara berkelompok. Di sini kelompok kami, eh, kelompok 9, dalam membuat modul ajar ini, LKPD-nya memang hanya satu, sekaligus sebagai proyeknya karena waktunya yang terbatas. Dan LKPD ini adalah melalui kegiatan membuat menara budaya, peserta didik dapat mengkategorikan budaya yang ada di Pulau Jawa dengan tepat. Petunjuknya, bentuk kelompok sesuai arahan dari guru. Yang kedua, tuliskan nama anggota kelompok. Yang ketiga, siapkan alat dan bahan yang telah kamu siapkan dari rumah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, kemudian analisis gambar yang telah dibagikan. Yang ketiga, bagilah tugas kepada setiap anggota kelompok. Ada yang menggunting, menempel, menyusun, dan lain sebagainya. Yang keempat, hati-hati saat menggunakan gunting. Yang kelima, guntinglah dan satukan peta Pulau Jawa pada styrofoam yang ada menggunakan perekat. 6. Gunting macam-macam gambar keberagaman budaya yang telah disediakan. 7. Susun secara rapi gambar yang sudah digunting pada tusuk sate yang ada menggunakan selotip.
8. Susun sesuai dengan asal daerah budaya tersebut. 9. Kemudian tusukkan pada peta sesuai daerah asal budaya yang ada. 10. Setelah selesai, tunjukkan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Kemudian ini beberapa media. Yang pertama ini adalah dengan PPT tadi, beberapa materi, juga ada video pembelajaran. Nah, yang ini yang udah, Bu. Yang ini adalah hasil dari salah satu hasil dari proyeknya. Nanti setiap kelompok akan membuat proyek seperti ini. Nah, kemudian ini kisi-kisi soal evaluasi. Ini ada beberapa capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ranah, indikator soal, dan bentuk soal. Nah, ini adalah soal evaluasi yang akan diberikan ketika kegiatan penutup pada proses pembelajaran, yaitu evaluasi secara formatif atau pribadi atau mandiri. Kemudian ada instrumen penilaiannya dan juga ada instrumen penilaian sikap, yaitu dengan pengamatan sikap. Dan yang terakhir ini adalah keterampilan, nggih. Keterampilan, Bu. Atau dengan rubrik penilaian ini tadi tentang keterampilan dalam membuat proyek kelompok tadi. Sudah. Eh, Demikian Oke, yang sudah Bu. dapat kami presentasikan dari kelompok 9. Mungkin bisa saya kembalikan ke Bu Solvia kembali. Monggo, Bu Terima Solvia. kasih Bu Niswatun. Demikian Bapak Ibu presentasi modul ajar dari kelompok kami. Mungkin dari Bapak Ibu rekan-rekan ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Oke, Siapa tadi ya? Bu, lupa. Tadi yang oke. presentasi siapa, Bu? Sofia, Pak. Bu Sylvia, Oke. Pak. Bu Sofia, Oke, ini ada yang mau mau bertanya oke. Ibu Putri ya. Monggo, monggo Bu Oke, Putri. monggo Mbak Putri. Mbak Putri, monggo. Terima kasih. Modul ajarnya sudah baik dan lengkap kompleks, tapi ada satu yang belum tercantum. Tadi saya baru menyimak sampai akhir bahwa di TP ini tidak ada ranah psikomotor. Sedangkan di halaman 8 pada poin G ini ada penilaian keterampilan dan ada memang di akhir tercantum rubrik penilaian. Nah, kenapa di TP tidak dituliskan psikomotornya, gitu? Terima kasih. Oke, monggo Bu Sofi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Putri. Monggo. Mungkin saya mencoba untuk menjawab, nggih, Bapak Ibu. Oke, Iya, terima monggo kasih. Mbak Terima Miswatun. kasih Oke. Mbak Putri atas pertanyaannya dan koreksinya. Terima kasih sekali. Ya, memang sebenarnya ranah itu kan ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tapi di sini, di kelompok kami, mengistilahkannya yang afektif tadi dengan sikap. Kemudian yang kognitif ini tadi dengan, mohon maaf Bu Sofia, bisa menampilkan yang penilaian yang di bawah tadi pembelajaran, Bu. Di situ ada ya. Nah, yang di bawahnya kegiatan, Bu, yang penutup sebelum gambar-gambar bahan ajar. Lagi, Bu, lagi. Lah, ini. Eh, Ya, Ini asesmen penis. ya ini. Itu Bu, asesmen tadi, Bu. Nah, ini. Ini pengetahuan ini sama dengan kognitif. Kemudian keterampilan ini psikomotorik. Kemudian yang sikap ini afektif. Jadi mungkin ranahnya hampir sama, cuma bahasanya ini eh, berbeda gitu.
Jadi penilaiannya ini sebenarnya pengetahuan ini lebih ke kognitif. Ini di manifest dalam bentuk tes formatif ketika akhir pembelajaran atau penutup tadi sudah ada lampirannya. Kemudian keterampilan ini penilaiannya lebih memang difokuskan pada penilaian kinerja pada proyeknya. Jadi berupa rubrik penilaian. Kemudian sikap ini adalah penilaian ketika siswa ini pada proses pembelajaran, khususnya fokusnya ini pada kelompok kerjasama dalam kelompok itu dilihat sikapnya. Jadi penilaiannya secara non-tes. Jadi berupa lembar pengamatan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Putri. Mungkin Bu Ati bisa menambahi atau Bu Sofia. Iya, cukup, Bu Nis. Oke. Bagaimana Mbak Putri? Sudah puas? Ya, terima kasih, Bu. Iya, terima Sama-sama. kasih masukannya, nggih, Mbak Putri. Oke. Mungkin nanti bisa direvisi. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kami kembalikan ke Bapak dosen. Ngaten nggih, Pak dosen. Mungkin Pak dosen sinyalnya lagi tadi Bu Nggih, kurang. Mungkin hujan atau nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Eh, Kami ucapkan terima kasih. Izin stop share nggih. Oke, nggih. Matur nuwun Mbak Oke. Niswatun sama Mbak Sofi yang telah mempresentasikan. Kemudian sekarang kelompok yang terakhir siapa ini? Kelompok terakhir. Mas Doni siapa Mas Doni? Kelompok kami, Pak, Oke, Mbak Suryani sama siapa? sama Bu Dwi Anis Fitriani. Oke, Bu Anies Budiani. Oke, Mbak Sofi, monggo kami persilahkan. Ini presentasi terakhir. Oke, kami persilahkan, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Slamet Utama MPD dan yang kami hormati rekan-rekan MPD kelas C. Izinkan kami sebagai kelompok 10, kelompok terakhir dalam pembelajaran abad 21 ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Izin share screen nggih Bapak Ibu. Modul ajar kelas 6 fase C semester 2 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial bab 5 tentang menjelajahi bumi dan antariksa. Topiknya yaitu topik C menjelajahi sistem tata surya. Penyusunnya yang pertama Ibu Dwi Anis Fitriani dan saya sendiri Bu Suryani. Adapun identitas modul yang pertama adalah informasi umum, nama penulis seperti yang tadi sudah kami sebutkan, instansi SD2 Tanjung Rejo tahun 2024, mata pelajaran IPAS, bab 5 dengan materi menjelajahi bumi dan antariksa. Topik C yaitu tentang menjelajahi sistem tata surya. Fase C kelas 6 semester 2 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Untuk yang B, kompetensi awalnya, yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan benda-benda langit di luar angkasa, dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama planet yang ada di tata surya. Untuk yang bagian C adalah profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan pembelajaran ini, peserta didik akan menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila yang meliputi 5, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua gotong royong, ketiga mandiri,
keempat kreatif, dan yang kelima berpikir kritis. Yang D, sarana dan prasarana yang pertama adalah ruang kelas, yang kedua LCD proyektor, tiga buku guru dan buku siswa kelas 6 IPAS, yang keempat adalah LKPD, lima alat tulis, yang keenam video pembelajaran dari YouTube. Yang ini kami melampirkan empat. Yang pertama adalah video YouTube berupa lagu dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua video pembelajaran tentang tata surya. Yang ketiga adalah video lagu tata surya. Dan yang keempat adalah video lagu Padang Bulan. Untuk sarana prasarana yang ketujuh yaitu adalah alat dan bahan pembuatan diorama tata surya. Untuk target peserta didiknya yaitu siswa reguler fase C kelas 6 SD 2 Tanjung Rejo sejumlah 18 anak. Pendekatannya, model dan metode pembelajaran, pendekatan saintifik TPAJK dengan model project based learning dengan metodenya adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Untuk komponen intinya, capaian pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Peserta didik merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat adanya faktor alam maupun perbuatan manusia. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis urutan nama-nama planet pada tata surya dengan benar. Analisis C4. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri khusus sebuah planet dengan tepat. Dan yang kelima adalah yang ketiga, maaf, ada itu melalui kegiatan kerja kelompok, peserta didik dapat membuat diorama simulasi urutan planet dalam tata surya dengan menggunakan alat bantu sederhana dengan benar. Untuk pertanyaan pemantiknya, yang pertama, pernahkah kalian mendengar tentang tata surya? Tahukah kalian apa yang dimaksud planet? Dan dapatkah kalian menyebutkan nama-nama planet di tata mengetahui manfaat dari adanya benda langit dan sistem kerja tata surya dalam kehidupan manusia. Adapun kegiatan pembelajarannya yang pertama adalah kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Untuk kegiatan pendahuluan ini meliputi yang pertama, peserta didik bersama dengan guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Yang kedua, guru melakukan presensi. Yang ketiga, peserta didik bersama guru menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 4. Peserta didik dan guru melakukan ice breaking tepuk sukses. Yang kelima, peserta didik menjawab pertanyaan A persepsi dari guru. Masih ingatkah pembelajaran kemarin tentang benda-benda langit yang dapat kalian lihat di siang hari? Tentunya di siang hari pasti siswa menjawab matahari. Ya, benar, matahari. Kalau malam hari, benda langit apa yang dapat kalian lihat? Untuk kegiatan pendahuluan yang keenam, yaitu peserta didik menyimak penjelasan guru tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari. Dan yang ketujuh, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Untuk kegiatan intinya ini selama 50 menit. Untuk yang fase pertama adalah penentuan tujuan pertanyaan mendasar. Yang pertanyaan mendasar yang pertama, poin pertama adalah peserta didik mengamati video yang disajikan guru tentang sistem tata surya. Kemudian dilanjutkan peserta didik diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tentang tata surya. Pernahkah kalian mendengar tentang tata surya? Tahukah apa yang dimaksud dengan planet? Dapatkah kalian menyebutkan nama-nama planet di tata surya? Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan peserta didik bersama guru menyanyikan lagu tata surya.
Yang selanjutnya adalah peserta didik menyimak penjelasan guru tentang proyek membuat diorama tata surya. Dan peserta didik diarahkan guru untuk melaksanakan kegiatan proyek secara berkelompok. Untuk fase 2, yaitu menyusun rencana proyek. Peserta didik diarahkan untuk berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Secara berkelompok, peserta didik menyiapkan alat dan bahan untuk membuat diorama sistem tata surya. Yang dilanjutkan dengan peserta didik mencermati langkah-langkah mengisi LKPD yang dibagikan guru. Untuk fase yang ketiga yaitu menyusun jadwal proyek, di mana dalam fase ini peserta didik menyimak arahan dari guru mengenai jadwal menyelesaikan proyek dan juga peserta didik mulai berdiskusi untuk membagi tugas anggota kelompoknya. Untuk fase yang keempat yaitu memonitor perkembangan proyek. Kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, peserta didik mengerjakan proyek pembuatan diorama tata surya, dan guru berkeliling mengecek serta membantu siswa yang masih mengalami kesulitan dalam membuat proyek. Untuk fase yang kelima yaitu menguji hasil. Kegiatannya, peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Setiap kelompok mempresentasikan proyek hasil proyek yang di depan kelas, kemudian kelompok lain memberikan komentar dan tanggapan. Yang selanjutnya adalah peserta didik menyimak penguatan dari guru sebagai bentuk apresiasi karena telah menyampaikan pendapatnya. Fase yang keenam yaitu fase evaluasi merupakan fase terakhir dalam PJBL. Yang pertama, guru membantu peserta didik jika ada yang belum berhasil dalam membuat proyeknya. Dilanjutkan, peserta didik diminta menuliskan pembagian peran atau tugas saat proyek pembuatan diorama tata surya pada LKPD. Kemudian, peserta didik diarahkan untuk mengeksplorasi manfaat kerjasama yang mereka rasakan saat mengerjakan proyek pembuatan diorama tata surya. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan penutup sebagai kegiatan penutup diisi dengan kegiatan peserta didik bersama guru membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang pelajaran yang telah diikuti. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Ini dilakukan fungsinya untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Kemudian peserta didik mengerjakan tes formatif sebagai kegiatan penilaian hasil belajar. Peserta didik diberikan informasi materi selanjutnya dan tugas di rumah sebagai RTL. Yang selanjutnya yaitu peserta didik dan guru menyanyikan lagu daerah Padang Bulan. Yang terakhir di kegiatan penutup adalah peserta didik berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Adapun asesmennya yaitu asesmen awal, asesmen formatif meliputi pengetahuan, sikap, dan psikomotorik. Yang selanjutnya adalah kegiatan remedial dan kegiatan penganiayaan. Untuk lampiran-lampirannya terdiri dari 10 lampiran. Yang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Dwi Anis Fitriani. Monggo Bu Anis. Ya, terima kasih Bu Suryani. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk lampiran modul yang kami buat ada 10 lampiran. Yang pertama ada materi ajar, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga LKPD, yang keempat kisi-kisi penilaian formatif, yang kelima lembar tes formatif, yang keenam lembar penilaian sikap, yang ketujuh lembar penilaian psikomotor, yang kedelapan ada remedi, yang kesembilan ada pengayaan, dan terakhir lembar refleksi. Untuk materi ajar sistem tata surya, kami menampilkan beberapa benda yang termasuk tata surya. Ada matahari, kemudian 8 planet yang meliputi planet Merkurius, Venus, kemudian ada planet Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, kemudian ada asteroid.
Kemudian media pembelajaran yang kami gunakan ada video pembelajaran dari sampai Merauke, kemudian video YouTube Sistem Tata Surya, kemudian video lagu Keluar Angkasa, yang keempat video lagu Padang Bulan. Kemudian media pembuatan proyek diorama Tata Surya antara lain yang pertama styrofoam warna hitam, yang kedua bola gabus dengan berbagai ukuran, yang ketiga cat warna, kuas dan palet, yang keempat tusuk gigi, yang kelima spidol putih. Adapun hasil dari diorama yang dibuat serta didik seperti yang terlampir. Kemudian berikut adalah lembar kerja peserta didik. Lanjut, Bu. Untuk tujuannya, seperti tujuan yang ada pada modul, nama proyeknya membuat diorama sistem tata surya, alat dan bahan, styrofoam warna hitam, dan lain-lain. Kemudian langkah kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua membuat orbit planet pada styrofoam dengan menggunakan spidol putih, yang ketiga cat bola gabus menyerupai matahari dan kedelapan planet, yang keempat menyusun planet dan matahari menggunakan tusuk gigi, yang kelima menghias diorama agar menyerupai tata surya dengan kreativitas kelompok. Kemudian ini adalah hasil dari diskusi siswa. Siswa menulis nama planet beserta karakteristik planet. Kemudian ini adalah kisi-kisi soal formatif yang tersusun atas 10 soal. Kisi-kisinya terdiri dari CP, TP, indikator soal, level kognitif, dan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian berikut adalah lembar soal formatifnya. Ada 10 soal. Ada kunci jawaban, pedoman penskoran, dan petunjuk penskorannya. Berikut adalah lembar penilaian sikap yang terdiri dari sikap beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk keterangannya yang eh, kolom 1, artinya itu berarti siswa belum nampak terlihat sikap yang disebutkan. Yang kedua berarti sudah mulai terlihat. Yang ketiga mulai berkembang. Dan yang empat berarti sudah membudaya. Berikut adalah rubrik penilaian sikap dari modul kami. Kemudian ada penilaian psikomotorik yang terdiri ada 4 kriteria. Kita bisa langsung lihat ke lembar rubrik penilaian psikomotorik. Yaitu yang pertama kriterianya adalah pemahaman konsep, kemudian ketepatan proses pembuatan proyek, yang ketiga kreativitas dan desain proyek, yang keempat kemampuan mempresentasikan hasil proyek. Dengan rubrik penilaian ada yang kelompok baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Kemudian ini adalah soal remedi, ada 10 soal, beserta kunci jawaban, pedoman penskoran, dan petunjuk penskoran. Kemudian ada soal pengayaan yang berbentuk uraian, dan pedoman penskoran soal pengayaan. Kemudian ini petunjuk penskorannya. Kemudian lembar refleksi, ada refleksi guru yang meliputi yang pertama kegiatan apa saja yang sudah berjalan baik di dalam kelas. Yang kedua, apa yang saya sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini, apa yang tidak saya sukai. Yang ketiga, pelajaran apa yang saya dapatkan selama pembelajaran. Yang keempat, apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan atau hasil pembelajaran. Yang kelima, dengan pengetahuan yang saya dapat atau miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari. Yang keenam, kapan atau pada bagian mana saya merasa kreatif ketika mengajar, mengapa. Yang ketujuh, pada langkah keberapa peserta didik paling belajar banyak.
Yang kedelapan, pada momen apa peserta didik menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka? Yang sembilan, bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran saya pada saat itu? Kemudian refleksi peserta didik ada lima. Yang pertama, apakah kamu mensyukuri keteraturan dalam sistem tata surya? Yang kedua, menurut kamu aktivitas mana yang paling menarik pada bab ini? Mengapa demikian? Yang ketiga, apakah kamu mampu mengidentifikasi anggota tata surya dengan percaya diri? Yang keempat, apakah kamu dapat mendeskripsikan matahari sebagai bintang dan sebagai pusat tata surya dengan percaya diri? Yang kelima, apakah kamu dapat mendeskripsikan bumi sebagai bagian dari tata surya? Demikian modul dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada Bu Suryani. Ya, terima kasih Bu Adis yang telah melanjutkan presentasinya. Selanjutnya kami buka pertanyaan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau bahkan mungkin juga sudah tidak ada ya Bapak Ibu karena ini sudah kelompok terakhir. Tapi jika ada kami persilakan. Monggo. Oke, terima kasih Bu Suryani sama Bu Dwi Anis Fitriani yang telah mempresentasikan. Dan ini kelompok terakhir. Saya berharap teman-teman yang tadinya sudah paham, lebih tahu, lebih paham lagi gitu ya. Dan nanti pada akhirnya Bapak Ibu bisa menerapkan metode mengajar project based learning ini di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu ada yang mau tanya apa tidak ini? Oke, Tidak ada, kelihatannya Pak. kalau tidak ada, oke, monggo Bu Suryani atau Bu Dwi Anis bisa ditutup presentasinya. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Slamet Utama MPD. Sebenarnya itu sudah kami tutup ya, ya kami ulangi lagi. Oke. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kelompok 9 dan 10 di sore hari ini di pertemuan terakhir pada pembelajaran abad 21. Jadi kami Oke. cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Berarti Bapak Ibu sudah semuanya presentasi. Saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa lulus mata kuliah ini dengan hasil yang memuaskan gitu ya, Bu. Kemudian Amin. ini Mas Doni. Halo Mas Doni. Ya, Bapak. Mas Doni ini panjenengan nanti bertugas mengumpulkan tugas semua ya dari teman-teman per kelompok. Nanti Sampun, Bapak. ditulis ya Mas Doni. Sampun. Sudah Alhamdulillah. kami berikan kepada Mbak Nurul. Sudah ya. Ya, Termasuk kelompok yang terakhir Mas Doni. sampun kelompok 1 sampai 10 Oke, sudah ya kami. sampun. Berarti nanti insya Allah hari Senin akan saya ambil dan langsung saya akan memberikan nilai. Terima kasih Mas Doni yang telah mengumpulkan tugas dari teman-teman semuanya. Ya. Dan saya kira ini akhir dari mata kuliah kita dan insya Allah nanti pada suatu ketika atau semester yang akan datang bisa ketemu kembali. Dan saya berharap meskipun kuliah selesai, saya berharap teman-teman menjadi saudara saya yang baru gitu ya. Jadi tidak hanya di kelas saja tapi di luar juga. Meskipun belum pernah ketemu secara fisik gitu ya. Saya Ya. kira itu. Terima kasih dan selama 7 kali pertemuan kalau saya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Ya, sampun. Tidak. Oh, Sambon, tidak ada. Oke, Mas Doni, berarti sebagai komting sudah selesai ini ya, karena sudah mengumpulkan tugas. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup kuliah kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih Pak Selamat. Oke, sami-sami semuanya. Semoga teman-teman bisa cepat kuliah selesai gitu ya. Jangan lama Amin. lagi. Terima kasih, Pak. Ya, Kasih Pak. sami-sami. Insya Allah semua mata kuliah yang saya ampuh semuanya, insya Allah semuanya lulus gitu ya. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Dan Terima saya kasih. Kasih tuliskan Pak. dulu.
Nggih, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima